Ujian Polri. Beberapa tahun di awal berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2003 silam, sempat muncul kelakar bahwa koruptor lebih takut sama KPK ketimbang polisi. Hal itu berangkat dari adanya perbedaan penanganan dari dua lembaga itu meski sama-sama berstatus penegak hukum. Di masa itu, KPK sangat gencar menggelar operasi tangkap tangan. KPK langsung main sikat siapapun yang coba-coba korupsi, mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga pengusaha, semua kena sikat. Para koruptor itu langsung ciut nyalinya begitu tahu yang menangkap mereka adalah KPK. Mereka sadar dalam waktu yang tak lama akan segera berstatus tersangka, kemudian mengenakan rompi oranye, dan langsung ditahan. Semua proses itu hanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam sejak penangkapan. Berbeda halnya kalau ditangkap polisi, lanjut kelakar tersebut. Kalau ditangkap polisi, koruptor masih bisa menelpon sana-sini untuk mencari dukungan. Tak perlu khawatir pula akan langsung ditahan karena keputusan menahan bergantung pada pendapat subjektif penyidik. Karena itu, jika nasib sedang baik, seorang koruptor yang sudah berstatus tersangka masih bisa menghirup nikmatnya udara kebebasan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Bahkan jika sedang mujur, koruptor bisa dapat SP3, surat perintah penghentian penyidikan dari penyidik. Tentu saja, tak ada yang gratis di balik kemujuran palsu itu. Selama 20 tahun lebih, kelakar itu rupanya masih terpelihara hingga sekarang. Buktinya, bekas Ketua KPK Firly Bahuri yang sudah dijadikan tersangka sejak 22 November 2023 oleh Polda Metro Jaya hingga kini belum ditahan. Di rumah, ia asyik berolahraga dan mengaji, kata pengacara Firly. Luar biasa tenangnya Firly menjalani hidup mengingat kasus hukumnya tak bisa dianggap sepele. Ia dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap saat menangani kasus hukum di Kementerian Pertanian. Ancaman hukuman yang dihadapi Firly pun tak main-main, penjara seumur hidup. Belum ditahannya Firly membuat kelakar satir tadi terus terpelihara. Disadari atau tidak, aparat Polri tengah melanggengkan kelakar hina tersebut. Bahkan bisa jadi ada polisi yang ikut tertawa jika kelakar itu dilontarkan langsung di hadapannya. Begitulah cermin wajah hukum di negeri ini. Pedang keadilan masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagi pejabat atau orang berduit, dalil-dalil hukum bisa diutak-atik. Sebuah fakta yang amat disayangkan mengingat kepercayaan publik mulai membaik terhadap institusi Polri. Hal itu berkaca pada hasil survei yang digelar Indikator sepanjang 2023, kepercayaan publik kepada Polri mencapai 75,3% dan berada di urutan 2 di bawah Kejaksaan Agung. Polri bahkan bisa menyalip KPK yang berada di posisi 5. Itu semua tentunya tak lepas dari susah payahnya Polri meningkatkan kinerja. Polri mulai sadar kinerja itu berimpitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Tak ada kata terlambat untuk mengembalikan hukum sebagai panglima. Menyitir kalimat mantan Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud MD pada 2022 silam, lebih baik 60 tahun kita punya polisi yang jelek ketimbang 1 malam tanpa polisi karena esok paginya negara ini sudah hilang. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara yang akan jatuh pada 1 Juli nanti, tak ada salahnya insan Polri berkontemplasi untuk kembali pada jati dirinya sebagai penegak hukum. Kasus yang menjerat Firly bisa jadi pembuktian bagi Polri bahwa hukum masih tegak di negeri ini. Tentunya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak mau ada anak buahnya yang masih berani bermain dengan kepercayaan masyarakat. Tapi kalau Pak Kapolri ingin membuat terobosan, tak ada salahnya pimpin langsung kasus Firly.
Kasus Firly ujian Polri yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Dan nanti Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait dengan tema. Anda kembali di editorial Media Indonesia, kasus Firly ujian Polri yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Kita akan bahas lebih lanjut sebelum nanti kita bergabung dengan narasumber. Kang Ade, ini kan sudah cukup lama ya, dan publik pun menunggu komitmen dari penegak hukum ini. Serius tidak dalam mengusutnya. Dan lagi-lagi kita tidak pernah bosan-bosan mengingatkan. Kenapa kita terus mengingatkan soal ini? Apa sih yang dipertaruhkan, Kang Ade? Ya, menurut saya semangat pemberantasan korupsi masih di bibir ya, belum menjadi sebuah bagaimana perilaku ya, pada action ya, itu tidak terlihat ya. Kalau kita bicara mundur lagi ke belakang secara sistematis, sebenarnya penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi ini mengalami pelemahan. 2019 misalnya, ketika pemerintahan Jokowi Jilid 2 di awal itu jelas bagaimana sistematisnya pelemahan pemberantasan korupsi. Artinya secara regulasi kita ini juga mengalami pelemahan. Ini yang menurut saya sangat-sangat mendasar ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi SDM-nya ya, dari sisi penegakan, dari sisi penegak hukumnya, ini masih tebang pilih ya, masih tebang pilih. Kemudian luar biasa korupsi ini memang pelemahan-pelemahannya. Mulai dari misalnya kemarin pejabat BPK misalnya cuma dihukum 2,5 tahun ya, tuntutan sekitar 3 atau 4 tahun ya kalau nggak salah, artinya lebih kecil dari tuntutan gitu. Nah ini dari aspek tuntutan saja sudah lemah di situ. Harusnya sebagai penyelenggara negara, sebagai pengawas keuangan harus lebih keras. Tapi ternyata hukumannya ringan. Tuntutannya kemudian juga sanksinya. Tapi dengan alasan sudah mengembalikan kerugian negara itu kemudian dikurangi. Harusnya sih tidak mengurangi, oke, tetapi tuntutannya jangan lemah seperti itu. Kita mesti membuat sesuatu yang luar biasa. Setelah akil muhtar harusnya ada lagi tuh para penyelenggara negara yang diberikan hukuman penjara seumur hidup. Baru satu itu ya? Baru satu itu. Meskipun memang dalam hukum pidana kita memungkinkan ya terjadinya hukuman mati. Narkoba ini sudah ada hukuman mati kok. Kenapa korupsi belum ada? Oke lah turun misalnya karena tekanan dunia ya. Karena kita punya undang-undang HAM bahwa hak hidup itu adalah hak semua orang. Oke. Kalau gitu gunakan dong penjara seumur hidup. Ini kan tidak digunakan lagi setelah akil muhtar. Nah ini menurut saya secara law enforcement kita mengalami pelemahan. Sudah regulasinya lemah, law enforcement yang juga lemah. Dan yang lebih berbahaya lagi menurut saya budaya hukum kita juga lemah. Oke, itu extraordinary crime yang penanganannya ternyata tidak extraordinary begitu ya. Sejauh ini kita belum melihat bukti dari itu. Masih biasa-biasa saja. Masih biasa-biasa saja. Nanti kita akan tanya langsung untuk membahas tema hari ini. Pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Boyamin Saiman, koordinator MAKI. Mas Boyamin, selamat pagi. Mas pagi, Mas Boyamin, ya tentu kan terus mengawal ya, terus mengawal kasus Firly ini. Apakah menurut Anda ini perlu ada terobosan yang dilakukan karena dorongan publik sudah begitu besar tapi kenyataannya sampai sekarang masih terkesan jalan di tempat saja begitu? Ya semua ini kan saya yakin pada level tertentu sampai pucuk pimpinan-pimpinan kita sih sebenarnya. Saya membanding misalnya begini, zaman Nazarudin itu kan saya yakin pada posisi presidennya Pak SBY gitu kan, untuk ditangkap dan tidak ditangkapnya itu kan saya yakin ke sana, dan saya yakin ada yang mengingatkan Pak SBY kira-kira jadi itu. Kalau Nazarudin ini ditangkap itu nanti akan berpengaruh ke Partai Demokrat misalnya. Tapi nampaknya itu kan tidak diambil pilihan itu, tetap ditangkap itu untuk menuntaskan kasus korupsi yang waktu itu terjadi, bahkan akhirnya menyerempet ketua umumnya Partai Demokrat Anas Urbaningrum gitu kan. Dan betul kemudian Partai Demokrat menerima imbasnya dari 20% menjadi 7% kan. Jadi ya tapi saya ingin memberikan apresiasi pada Pak SBY. Saya yakin
beliau tidak mungkin tidak memperhitungkan ini gitu, tapi tetap diambil kan itu kan mestinya. Nah, pada posisi yang ini kasus Pak Firly ini saya yakin juga masih berhitung nanti jangan-jangan Pak Firly itu akan membongkar kasus-kasus yang lain akan menjadi gaduh dan cipoh gitu. Kira-kira kan gitu. Nah, itu maka kemudian pemerintahan sekarang nampaknya tidak ingin ada hal yang gaduh atau cipoh itu yang menjadikan nanti turunnya pola yang akan diperjuangkan misalnya investasi lah atau pertumbuhan ekonomi lah kira-kira gitu. Jadi ya sepanjang tidak ada kemauan kuat dari pimpinan-pimpinan kita gitu, ya akan susah ini akan dituntaskan sepanjang masih rangkaian masih seperti ini gitu. Mas Boyamin, ini sudah jadi terobosan yang diharapkan itu rasanya susah saat ini gitu. Namun ya masih kita tetap berharap lah. Mudah-mudahan ini kan apapun mestinya yang kita beri amanah kepada Ketua KPK tapi kemudian dikhianati dan kemudian bahkan yang membersihkan adalah lembaga dari mana Pak Firly berasal yaitu kepolisian bahkan Polda Metro Jaya. Ini sebenarnya kan tadinya tumbuh harapan masyarakat yang tinggi kepada kepolisian dan apresiasi gitu. Sangat disayangkan kemudian ini malah kemudian tidak disambut dengan baik dengan dituntaskan malah sekarang diendapkan begini gitu dan masyarakat sekarang kembali jengkel dan indeks persepsi anti korupsi kita bisa turun turun-turunnya loh ini sebentar lagi kalau ada di transparansi internasional. Kalau memang terobosan itu sulit dilakukan, Mas Boyamin, ini kan sudah tersangka sejak 22 November 2023 dan ini juga kasusnya kan tidak bisa dianggap sepele karena ada dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi saat menangani kasus hukum di Kementerian Pertanian. Nah, Anda menilai kinerja dari penegak hukum sejauh ini dan keberanian mereka, keseriusan mereka dalam mengusut kasus Firly Bahuri ini seperti apa? Ya tadinya kan sangat full speed gitu, kenceng gitu. Dan bahkan penyelidikan dipublikasikan, penyidikan dipublikasikan, penetapan tersangka dipublikasikan, pelimpahan kepada jaksa dipublikasikan. Tapi kemudian bahwa belakangan ada petunjuk jaksa yang menurut saya itu sebenarnya saya yakin itu gampang-gampang dikerjakan itu, tapi malah justru tidak terkesan dituntaskan dan tidak dikembalikan kepada jaksa. Karena kemarin pemahaman saya itu tinggal petunjuk yang minor lah sebenarnya itu. Karena yang petunjuk yang sifatnya substansi itu sudah dikerjakan semua, termasuk misalnya beberapa persoalan tentang saksi-saksi diperkuat gitu kan, bahwa itu terjadi dugaan pemerasan dan gratifikasi misalnya. Dan kemarin pun di persidangan KPK kan akhirnya terungkap bagaimana nilainya itu 500 dan 800, 1,3 M misalnya terkonfirmasi oleh Pak SDL sendiri. Dulu kan Pak SDL sangat irit, nggak mau bicara kan, nah, akhirnya kemarin sudah bicara. Gitu. Nah ini yang menurut saya tinggal apalagi sudah nggak ada dari sisi kacamata yang saya orang hukum itu sudah nggak ada lagi yang sebenarnya dicari lagi, sudah komplit sebenarnya ini kan, sudah secara bukti formil maupun material, persyaratan pemenuhan unsur segala macam sudah ada. Soal nanti Pak Firly itu membantah atau apa gitu ya itu kan di pengadilan kan itu kan dan apapun. Mas Boyamin, jadi menurut Anda mengapa sampai saat ini Firly tidak ditahan, Mas Boyamin? Mengapa? Ya sederhana aja, ini kan yang paling kecil istilahnya jiwa korsa misalnya ini kan kadang-kadang di sisi lain wah ini kok taman coklat kok malah jadi saling tidak melindungi kan gitu kan. Jadi ini ada semangat itu, jadi banyak hal yang kemudian protes, banyak komplain kepada penyidik Polda, kalian itu kok siksa amat ya gitu kan. Jadi sehingga menjadi ini mengendorkan semangat gitu. Ya yang utama versi saya sih karena Pak Firly ini apapun punya banyak data yang kemarin itu pada posisi tertentu menjadi sesuatu yang mohon maaf ini diduga dikompromikan gitu tidaknya loh ya, dan itu bisa dipakai Pak Firly untuk menyerang balik begitu baik terhadap lembaga institusi kepolisian sendiri maupun kepada pemerintahan gitu. Dan ini yang saya yakin itu yang paling ditakutkan sebenarnya. Jadi nampaknya bahwa tujuan dari proses ini hanya sasaran antara aja bahwa Pak Firly sudah tidak jadi ketua KPK, kira-kira hanya gitu. Jadi proses berikutnya ketika sudah tersangka ya maka menjadi suatu yang tarik ulur gitu. Jadi ya itu poin utamanya saya kira, karena Pak Firly akan
ditakutkan membuat gaduh Republik ini karena membongkar banyak kasus. Gitu. Artinya gitu. jiwa korsa ini justru kontraproduktif ya dengan semangat memberantas korupsi dari yang digembar-gemborkan, begitu? Betul. Justru kan awalnya kan semangat, itu kan justru masyarakat mengapresiasi, wah ini meskipun sama coklat ini malah bagus, ini malah penyidik Polda. Harusnya kan yang membongkar ini KPK sendiri kan, harusnya kan gitu kan. Karena dia keras terhadap orang lain, terhadap ke dalam kan harusnya keras. Dulu yang dianggap mencuri barang bukti emas saja di proses hukum gitu kan, dan kemarin pungli yang rutan aja di proses hukum gitu, dan ditahan gitu kan. Nah ini terhadap pimpinan KPK yang diduga melakukan pengkhianatan begitu kan harusnya lebih keras kan gitu kan. Tapi kan nggak mungkin berharap KPK bisa menangani ini, maka kan Polda gitu. Dan ini sebenarnya tadinya kita berharap jiwa korsa itu tidak berpengaruh dalam penanganan korupsi gitu. Tapi ini menyampang bahwa ini nanti belum dilakukan penuntasan, berarti ya memang jiwa korsa menjadi negatif gitu. Oke, Mas Boyamin terakhir, kalau memang ini dampaknya sangat besar terhadap citra dari Polri, apakah perlu Kapolri turun langsung begitu untuk memimpin langsung kasus Firly ini? Ya sebenarnya kan sejak awal saya minta ini diambil alih oleh Barreskrim supaya dengan konteks yang istilahnya dulu kalau zaman TNI itu kan ada kejajaran, Pak Firly itu kan bintang 3, kalau Barreskrim kan bintang 3 gitu. Jadi kendala-kendala akan lebih gampang untuk diatasi. Ya, kalau Polda ini kan bintang 2 di bawahnya begitu, dan kesannya kan menjadi seperti perseteruan lama antara Pak Firly dan Pak Karyoto itu malah nilai negatif. Maka harusnya diambil alih oleh Barreskrim, dan itu atas perintah dari Kapolri sehingga kemudian bisa segera dituntaskan. Jadi kalau ini bahasanya terakhir pertanyaan awal tadi terobosan, ya ini tadi terobosan bahwa perkara ini diambil alih di tingkat Mabes Polri di Barreskrim dan kemudian segera dituntaskan. Oke, baik. Terima kasih Mas Boyamin sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi Boyamin Saiman, koordinator MAKI. Jadi yang dikhawatirkan Kang Ade soal solidaritas jiwa korsa itu justru menghambat atau kontraproduktif dengan semangat untuk memberantas korupsi. Sebenarnya di luar kasus Firly ya, yang sensitif sebenarnya kasus Sambo ya. Kasus Sambo ternyata bisa dituntaskan gitu loh, bisa dituntaskan dan kemudian muncul kepercayaan masyarakat ya, ada public trust, sampai kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu luar biasa. Saya kira mungkin dalam sepanjang sejarah Polri baru kali itulah kepercayaan masyarakat begitu tinggi 73% ya. Berkat kasus Sambo itu ya? Berkat kasus Luar Sambo. Bukan karena dorongan masyarakat Nah, ini kan jauh luar lebih biasa besar juga. Kasus Sambo ini kan ratusan anggota Polri yang diperiksa. Kemudian juga ada beberapa orang penting yang menurut saya sih terkena hukuman juga di situ. Termasuk pejabat-pejabat level petinggi juga. Nah, ini momentum sebenarnya. Kasus Firly momentum bahwa Polri berhasil ya. Polri bisa menangani kasus-kasus yang meskipun memang terlibat anggotanya seperti itu. Kasus Sambo kan sangat sensitif. Kemudian Kapolri memberikan pernyataan tegas, akan menindak tegas, akan mengusut tuntas kasus Sambo misalnya. Ini kemudian berjalan gitu. Komando ini berjalan gitu. Nah, ini kasus Firly ini kita berharap jangan kemudian menjadi olok-olokan masyarakat. Gitu. Wah, ini kan karena saling sandra aja gitu kan. Oh, boleh jadi Firly Bahuri punya kartu trupnya Kapolda misalnya. Ini kemudian ada omongan-omongan liar seperti ini. Dan harusnya inilah momentum menurut saya kepolisian tidak tebang pilih. Apalagi tanggal 1 Juli ini ada Hari Bayangkara. Jadi saya kira ini momentum. Jadi kita dukung. Masyarakat mendukung sepenuhnya langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya. Bagaimana juga suara masyarakat, nanti kita akan undang pemirsa Kang Ade untuk bergabung dalam Editorial Media Indonesia. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, kasus Firly, ujian Polri, itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Dan saatnya kami undang Anda, para pemirsa, untuk bergabung dan memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Yang pertama kita akan sapa, sudah bergabung ada Pak Bion dari Mataram. Selamat pagi Pak Bion. Selamat pagi Pak Bion. Baik, kita coba lagi. Selamat pagi Bang Iqbal, Metro, selamat pagi, Bang Jaca, selamat pagi. Baik, Pak Bion, silakan bagaimana Anda memandang penanganan kasus Firly sejauh ini oleh penegak hukum? Baik, jadi begini, prinsipnya bahwa penegakan law enforcement, ya, jadi begini Bang Iqbal, pada prinsipnya bahwa penegakan law enforcement di Republik harus ditegakkan, siapapun dia. Apa mereka pejabat negara atau tidak. Nah, persoalannya adalah ketika penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam equality before the law, maka sudah memenuhi 2 alat bukti yang dinyatakan cukup. Nah, persoalannya sekarang, dalam konteks penahanan, itu ada penahanan fisik, penahanan rumah, penahanan kota. Kemungkinan, kajian hukum saya dalam konstruksi hukum saya, kemungkinan Firly ini ditahan di rumah. Nah, tidak ditahan secara fisik di tahanan kepolisian atau dititip di jaksa. Nah, tapi dalam konteks ini ada diskriminatif yuridis yang dilakukan oleh penyidik ketika Pak Firly, Bang Firly ini mantan Kapolda NTB juga, Bang Firly ini ditahan di rumah. Ini kan diskriminatif kepada anak bangsa. Semestinya kajian hukum saya, Pak Firly harus ditahan secara fisik, baik di Mabes maupun dititip di kejaksaan misalnya atau di LP, itu satu. Lalu kedua, dalam konstruksi hukum pidana kita mengenal namanya prisprah, yaitu bagaimana proses pemidanaannya. Seseorang yang dinyatakan bersalah maka dia wajib dihukum. Itulah marwah dari sebuah hukum dan keadilan. Nah, DPR jangan diam di sini. DPR jangan diam, dia harus panggil Mabes, khususnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa kok Pak Firly diberikan keistimewaan terhadap proses penahanan? Oke. Ini DPR harus panggil dong sebagai mitra kerja. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Presiden juga Pak Jokowi jangan diam sebagai panglima tertinggi, termasuk pemegang kekuasaan tertinggi. Dia panggil Mabes. Panggil mereka, kenapa kok seperti ini pada proses penyidikan Pak Firly? Kenapa tidak ditahan secara fisik? Kalau rakyat ditahan secara fisik, apapun mereka. Nah, ketika Pak Firly dan mantan bintang 3 ini tidak ditahan, dia ditahan di rumah misalnya atau di dalam kota, ini kan ada diskriminatif ini. Nah, saran saya adalah untuk segera DPR maupun Presiden memanggil Kapolri untuk bersikap secara tegas bahwa tidak ada diskriminatif yuridis terhadap persoalan penegakan law enforcement terhadap yang harus dibuktikan ya. Terima kasih Pak Bion dari Mataram. Selanjutnya Pak Heri dari Rawamangun, Jakarta. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Kami pagi, masyarakat silakan, Pak. Kami masyarakat memang agak kurang paham mengenai hukum. Soalnya kami masyarakat masih mempunyai etika moral yang mungkin lebih tinggi dari para pejabat publik dalam hal ini. Kita tahu bahwa penegak hukum yang melakukan kesalahan itu sanksi hukumnya lebih berat daripada masyarakat sipil. Nah, etika itu yang sudah runtuh, etika mereka yang sudah runtuh di hadapan publik, itu berdampak kepada publik. Publik contohnya tidak menghargai hukum, karena diberikan contoh oleh mereka
mereka juga tidak meragai hukum secara etika hukum. Hidup di Indonesia ini, hukum itu di bawah etika dan moral. Seharusnya mereka bicara kode etik, sebenarnya nggak perlu kode etik di kepolisian atau di lembaga-lembaga. Itu etika moral itu adalah ruh yang mendasar pada saat dia disumpah. Itu yang dasarnya itu di sana. Nah kemudian karena mereka tidak menghargai etika dan moral yang ada di dalam hukum yang mereka buat sendiri, akhirnya runtuh kepercayaan masyarakat. Nah itulah sesuai dengan pepatah karena nilai sedikit rusak nilai sebelanga. Oke. Seperti Baik. itu. Nah kemudian contoh yang kedua, ada perbedaan antara Peggy dengan Verly. Nah itu masyarakat sudah muak, Pak. Kasus Peggy dengan Verly ini sama kasusnya, tersangkanya sama, perlakuannya berbeda. Masyarakat sudah jijik sekali. Saya kasihan dengan polisi-polisi yang sudah membangun marwah polisi dengan yang baik, dengan jujur, ikhlas, dengan etika moral yang baik, runtuh semuanya, Pak. Oke, itu yang disebut. Nah ini yang dirasakan oleh masyarakat ya. Baik. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih Pak Heri. Selanjutnya ada Ibu Ong Mehwa. Ibu Ong dari Pejaten. Selamat pagi Ibu Ong. Selamat pagi Bang Iqbal. Mas. Baik. Dengan Kang Ade di sini juga ya, Bu Ong. Kang Silakan Ade, Ibu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Firly dari 22 November sampai 2023 belum juga ditahan. Why? Apa karena ewo perkewo? Karena jenderal polisi sama-sama Kapolri polisi mau nahan rikuh. Padahal sebentar lagi Polri akan ulang tahun. Apakah Firly akan dibiarkan begitu saja? Nanti proses hukum ini, Mas Iqbal, akan bisa P2. Jadi akan tidak diproses lagi. Bagaimana caranya? Semenjak Ketua KPK Firly Bahuri sangat buruk ya kinerjanya, sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan KPK. Ini harusnya DPR juga harus manggil Kapolri. Kenapa sampai Firly Bahuri dibiarkan saja? Padahal punya bukti, Mas Iqbal. Ada pemerasan, ada gratifikasi, dan mantannya sudah ditahan. Kenapa jenderal kita tidak ditahan? Dibiarkan aja begitu saja kah? Penegakan hukum di mana? Oke, Apakah negara kita ini sudah tidak berhukum lagi, Mas Iqbal? Nah, Oke. apa karena polisi ini ewo perkewo? Jangan begitu dong. Kalau rakyat maling ayam saja langsung dikurung. Nah, sekarang jenderal ada pemerasan, ada gratifikasi, udah jelas-jelas ada bukti, dibiarkan begitu saja. Semoga Baik, saja jangan sampai kesan itu timbul ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ong. Polisi ini menegakkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwa dari Pejaten. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dari pendapat penelpon. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, kasus Firly ujian Polri. Tadi menarik beberapa poin yang disampaikan oleh penelpon ya Kang Ade ya. Tapi kenyataannya memang sampai saat ini penahanan itu belum dilakukan. Tidak ada istilah penahanan rumah begitu kan. Malah justru kalau dengar pernyataan dari pengacaranya asyik berolahraga dan mengaji. Itu kan yang menjadi pertanyaan bagi kita yang menunggu pengusutan kasus ini. Nah, apakah memang sampai perlu seperti kata penelpon tadi DPR untuk memanggil, menanyakan sampai mana, ada apa, kenapa tidak segera diusut? Ya, pertama saya melihat bahwa 3 aspirasi yang disampaikan oleh penelpon Metro TV tadi, ada Pak Bion, Pak Heri, dan Ibu Ong, itu adalah pendapat masyarakat saya kira. Hampir sama lah, mewakili masyarakat ya. Mereka menganggap bahwa terjadi diskriminasi hukum. Hukum tidak tegak, hukum tidak berdasarkan pada kesamaan di depan hukum.
Padahal prinsip kesamaan di depan hukum itu dijamin oleh konstitusi. Nah ini yang tidak tegak gitu. Nah DPR perlu memanggil, ya saya kira harus dipanggil. DPR mempunyai kewenangan fungsi pengawasan ya, selain budgeting dan legislasi ya. Yeah. Jadi Komisi 3 bidang hukum tentunya ini bisa memanggil kenapa kasus Firly ini bisa berlarut-larut sampai 8 bulan. Belum ada penahanan. Tadi Ibu Ong menyampaikan bahwa maling ayam aja ditangkap, dikurung gitu di penjara. Dan prosesnya cepat, langsung ditahan, langsung dihukum. Maling ayam, mencuri kotak amal masjid, ini kan beberapa kali juga dikurung juga gitu kan. Meskipun pada akhirnya ada restoratif justice ya. Itulah yang paling hukum tajam ke atas, tumbul ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari secara teoritis ya, seseorang yang dijadikan tersangka ini kan penyidik sudah mengantongi 2 alat bukti. Nah ini kan standar sama nih, ada di kepolisian, KPK, dan di kejaksaan. Seharusnya ini juga dilakukan ya oleh Korps Bayangkara ya. Dan ini menurut saya momentum ya. Momentum kita akan rakyat ini akan merayakan Hari Bayangkara pada saat tanggal 1 Juli. Kita ingin ada sebuah prestasi ya, dijadikan milestone. Bagaimana hukum ini betul-betul hadir di tengah masyarakat ya. Bagaimana kita itu betul-betul tegak sebagai negara hukum. Bukan politik menjadi panglima. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mendukung sepenuhnya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah dari semua kasus-kasus hukum, dari pemberantasan korupsi, judi online, kemudian narkoba, kita ingin bahwa ini menjadi legasi dari Presiden Jokowi untuk betul-betul bagaimana menghadirkan hukum sesuai dengan konstitusi. Itu yang lebih penting menurut saya. Jadi kembali pada political will. Tadi disampaikan oleh Mas Boyamin bahwa yang paling penting ada political will pemerintah. Ketika KPK agak ragu-ragu ingin menangkap Nazarudin, kemudian kan Presiden mendorong upaya penangkapan itu. Meskipun itu ada risiko pada politik akhirnya yang harus ditanggung ya. Pada akhirnya menyerang Pak SBY, pada akhirnya menyerang Partai Demokrat. Kan Nazarudin akhirnya kan bicara belak-belakan juga si ini dari Partai Demokrat. Tapi kan kemudian ini tidak menjadi sebuah ketakutan dari Presiden SBY ketika itu untuk mendorong pengungkapan kasus IKTP ya, dan Wisma Atlet ya. Dia ambil resiko politik itu untuk menegakkan hukum ya. Iya, jadi lagi-lagi menurut saya kuncinya ada pada political will pemerintah. Bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana kasus Firly ini bisa dituntaskan. Ini menjadi contoh buruk juga. Terkait dengan public trust, dan apakah ini saatnya untuk membuktikan sumpah jabatan yang sudah diambil? Betul. Sumpah jabatan ini momentum menurut saya aparat penegak hukum sudah disumpah agar mereka betul-betul setia pada undang-undang, setia pada konstitusi, agar menegakkan hukum seluruh-seluruhnya, menegakkan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini momentum. Tetapi yang paling penting tadi disampaikan oleh Pak Heri ya, soal etika. Nah, etika juga harus dihadirkan one step ahead ya, dibandingkan hukum. Karena hukum ini bisa berenang ketika ada etika. Kalau tidak ada etika itu tidak bisa. Etika ini kan tidak ada pelajarannya gitu kan. Etika ini kan dimulai dari keluarga gitu kan. Bagaimana pantas atau tidak, kepantasan, kepatutan. Ini kan harus hidup di masyarakat. Ketika orang betul-betul memegang etika, maka orang tuh otomatis akan teguh pada hukum. Ada rasa malu. Korupsi di Indonesia bukan karena kelaparan kok. Bukan karena perut keroncong. Bukan karena perut keroncongan. Tetapi karena baik greed, ada keserakahan di situ. Aji mumpung. Nah ini terjadi karena etikanya tidak ada. Gitu. Jadi etika dan hukum seiring sejalan. Tapi yang lebih penting lagi, etika inilah yang harus dikedepankan. Ini kan ada problem etika. Jadi supaya momentum ini tidak lewat, bagaimana supaya momentum Hari Bayangkara ini tidak lewat, Kang Ade? Ya harus ada penegakan hukum sebenar-benarnya berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminatif. Kalau dua alat bukti ini, kalau dua alat bukti ini sudah terpenuhi, sudah tersangka, ya tegakkan hukum sebenar-benarnya. Jangan sampai kemudian menjadi olok-olok. Oh, karena ini ditangani di level Polda, segan dengan Komjen gitu kan. Ada keengganan pangkat, tidak boleh. Ini kan kita berbicara institusi. Jadi menurut saya siapapun institusi polisi manapun, tingkat polsek pun, kalau dia mengetahui ada tindak pidana korupsi,
ya dilakukan itu, tegakkan hukum. Kalau bahasa editorial ya harus disikat, jangan takut-takut gitu Betul. ya, harus berani. Terima kasih Kang Ade, dan juga terima kasih pemirsa tadi sudah bergabung. Kebetulan ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara, ini akan jatuh pada 1 Juli nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.